Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang menyadari betapa pentingnya sebuah ketenangan di dalam kehidupan. Ketika ada ketenangan, maka kita akan memandang setiap persoalan itu dengan lebih jernih. Ketika ada ketenangan, maka kita bisa mencari solusi setiap persoalan itu dengan lebih baik. Ketika ada ketenangan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan adanya ketenangan, banyak sekali sesuatu yang kita lakukan akan membawa berkah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan itu di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadirat-Mu. Pada kesempatan pagi ini, Bapa masih memperbolehkan kami untuk mempelajari sedikit firman Tuhan sebagai bekal dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau membuka pikiran kami, Engkau membuka hati kami untuk menerima setiap firman-Mu pada pagi ini. Kami serahkan firman-Mu pagi ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengungkapkan ketenangannya di dalam hidup kalau pemazmur itu dekat dengan Allah. Jelas sekali di dalam firman Tuhan pagi ini kita membaca, kita mendengar bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Ketenangan itu akan kita dapatkan, akan kita raih kalau kita dekat dengan Allah. Nah, persoalannya bagaimana kita selalu dekat dengan Allah? Ada 3 hal ya yang akan kita pelajari pagi ini supaya kita senantiasa dekat dengan Allah. Yang pertama adalah persilahkan. Yang kedua, perhatikan. Dan yang ketiga, serahkanlah. Ya, jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah persilahkan. Yang kedua, perhatikan. Dan yang ketiga, serahkanlah.
Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah persilahkan. Apa yang dimaksud dengan persilahkan di sini? Yang dimaksud adalah persilahkan Tuhan Yesus memegang otoritas atas kehidupan kita. Kita harus dengan sadar mempersilahkan Tuhan Yesus memegang otoritas atas kehidupan kita. Karena hanya Dialah yang mempunyai kehidupan. Hanya Dialah yang bisa menentukan kehidupan. Memang kita diberkati oleh Tuhan dengan pengetahuan. Banyak sekali pengetahuan yang kita pelajari, banyak sekali, luar biasa. Sejak kita lahir sampai saat ini, kita mempelajari banyak pengetahuan. Tapi pengetahuan yang kita punyai tidaklah sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena pengetahuan yang kita punyai itu tidak bisa menjawab seluruh persoalan yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga pengetahuan yang ada pada diri kita tidak dapat kita jadikan pegangan untuk menentukan kehidupan kita. Siapa yang bisa kita jadikan pegangan untuk menentukan kehidupan kita? Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa kita jadikan pegangan untuk menentukan kehidupan kita. Kenapa? Karena pengetahuannya tidak terbatas. Sangat luas sekali. Ya, apapun ada. Sedangkan kita, pengetahuan kita hanya sebagian kecil saja. Jadi, pengetahuan kita tidak bisa kita jadikan pegangan untuk menentukan kehidupan kita. Bahkan kita juga mempunyai pengamatan yang luas terhadap kehidupan ini. Ya, luasnya pengamatan yang kita lakukan pada kehidupan ini juga tidak bisa kita pakai ya sebagai pegangan untuk menentukan kehidupan kita. Ya, walaupun pengamatan kita luas, tetapi masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang menjadi otoritas tertinggi di dalam menentukan kehidupan kita. Dia akan mengarahkan kita, memberikan kita yang terbaik, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Setiap persoalan yang ada, ya, jangan kita selesaikan dengan pengetahuan kita, jangan kita selesaikan dengan pengamatan kita serahkan pada Tuhan Yesus. Karena Dia yang punya segala-galanya. Jadi, serahkan. Ya. Yang pertama tadi adalah persilahkan Tuhan Yesus memegang otoritas di dalam kehidupan kita. Maka di situ kita akan memperoleh ketenangan. Yang kedua, perhatikan. Marilah kita sekarang lebih memperhatikan firman Tuhan ini. Ya, setiap kehidupan kita sudah tertulis di dalam firman ini. Apa yang tertulis di firman ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menyerahkan kehidupan kita. Janganlah kita lebih memperhatikan perasaan kita.
perasaan kita kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, rancangan-rancangan yang buruk, seolah-olah itu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Jadi kalau kita mempunyai perasaan yang buruk, maka pikiran kita akan mengupayakan hal-hal yang buruk dan kita berpikir seolah-olah itu yang akan terjadi. Apakah benar demikian? Tidak. Sangat tidak. Ya. Perasaan kita senantiasa memikirkan hal-hal yang terbatas. Tetapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka disitulah kita akan memperoleh ketenangan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, dengan memperhatikan firman Tuhan, dengan lebih memperhatikan firman Tuhan, daripada memperhatikan perasaan kita, maka hidup kita akan memperoleh ketenangan. Jadi ketenangan yang kedua akan kita dapatkan kalau kita lebih memperhatikan firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, serahkanlah. Serahkanlah setiap persoalan yang tidak mampu kita pikirkan kepada Tuhan. Kita sering tidur malam nggak bisa tidur karena di sini muter terus, banyak sekali persoalan, baik di pekerjaan maupun di kehidupan rumah tangga maupun hal-hal yang lain. Muter terus di situ, kita cari jalan keluar tidak nemu-nemu. Ya. Berapa lama kita akan mencari jalan keluar yang tidak mampu kita selesaikan? Kalau itu kita lakukan terus, selama hidup kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Serahkanlah persoalan yang tidak mampu kita pikirkan, tidak mampu kita selesaikan kepada Tuhan Yesus. Dia yang maha segala tahu, Dia yang mengerti segala-galanya, pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin seorang ayah memberikan ular kepada anaknya daripada memberikan roti. Demikian juga Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Jadi kalau kita mampu menyerahkan segala persoalan yang tidak mampu kita pikirkan, yang tidak mampu kita selesaikan kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan memperoleh ketenangan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 hal di mana kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah persilahkan Tuhan Yesus memegang otoritas atas kehidupan kita. Biarkan Tuhan Yesus yang menentukan kehidupan kita. Kita sebagai umat mengikuti dan menjalankan. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan daripada perasaan kita. Perhatikan firman Tuhan daripada perasaan kita. Dengan senantiasa memperhatikan firman Tuhan ini, maka jalan kehidupan kita akan nyata karena sudah tertulis ada di sini. Firman Tuhan ya dan amin, isinya hanya itu. Dan yang ketiga, serahkanlah persoalan yang tidak mampu kita pikirkan, tidak mampu kita selesaikan kepada Tuhan Yesus.
Apa yang tidak mampu bagi manusia, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dengan 3 hal itu, persilahkan, perhatikan, dan serahkan. Hidup kita akan senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh ketenangan seperti yang disampaikan oleh pemazmur. Mazmur 62 ayat 2-3. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku atas pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempersilahkan Engkau menjadi pemegang otoritas tertinggi atas kehidupan kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami senantiasa memperhatikan firman-Mu daripada perasaan kami. Beri kami kekuatan ya Tuhanku, untuk kami menyerahkan setiap segala persoalan yang tidak mampu kami selesaikan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dengan ketiganya ini ya Tuhan, kami boleh memperoleh ketenangan di dalam kehidupan ini, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, doa ini kami haturkan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita menjalani hidup pemberian Tuhan pagi ini dengan penuh ketenangan. Ya, dengan 3 kunci tadi, yaitu persilahkan Tuhan Yesus memegang otoritas dalam kehidupan kita, perhatikan firman Tuhan, dan serahkanlah segala persoalan dan permasalahan hidup kita yang tidak mampu kita atasi kepada Tuhan. Niscaya dengan demikian kita akan memperoleh ketenangan dan menjalani hidup pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Amin.